Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Nafarin dan partner saya Dimas Musa Pradipto. Kami dari kelompok 1 yang menjelaskan terkait perencanaan instalasi pengolahan air limbah atau yang biasa disebut dengan IPAL menggunakan sistem biofilter anaerob bermedia plastik sarang tawon untuk menyisikan parameter COD dan amonia. Untuk outline sendiri, yang pertama adalah latar belakang dan rumusan masalah, yang kedua ada tujuan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat ada metode, dan diakhiri dengan penutup. Untuk latar belakang sendiri, air limbah domestik, khususnya greywater dan aktivitas mandi, mencuci, dan dapur menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman. Pada banyak wilayah, air limbah masih dibuang langsung ke saluran drainase tanpa pengolahan yang memadai sehingga berpotensi menurunkan kualitas bahan air. Nah, greywater mengandung parameter pencemar seperti COD dan amonia. Kandungan COD dan amonia yang tinggi dapat menyebabkan penurunan oksigen terlarut, eutrofikasi, gangguan ekosistem akuatik, dan juga pencemaran pada perairan. Nah, melalui pemerintah, PP nomor 22 tahun 2021 telah menetapkan baku mutu air limbah domestik sehingga diperlukan sistem pengolahan lebih efektif sebelum limbah dibuang langsung ke lingkungan. Salah satu teknologi yang berkembang adalah sistem biofilter anaerob bermedia plastik sarang tawon yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dan menyisikan amonia. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama yaitu bagaimana karakteristik greywater di Kelurahan Bubulak berdasarkan parameter COD dan amonia. Yang kedua, bagaimana perencanaan desain IPA domestik menggunakan sistem biofilter anaerob bermedia plastik sarang tawon yang sesuai dengan karakteristik greywater. Yang ketiga, bagaimana kinerja penyisian COD dan amonia yang diharapkan agar memenuhi baku mutu sesuai PP nomor 22 tahun 2021. Yang keempat, bagaimana penentuan parameter desain seperti debit air limbah, HRT, volume reaktor, dan kebutuhan media biofilter dalam perencanaan IPAL domestik. Untuk tujuan sendiri, kita dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi karakteristik greywater, yang kedua ada perencanaan desain IPAL, dan yang ketiga ada evaluasi kinerja sebuah sistem. Untuk tinggal pustaka sendiri, pada air limbah domestik merupakan air buangan yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga yang mengandung bahan organik, padatan suspensi, nutrien, serta mikroorganisme patogen. Nah, pertumbuhan penduduk dan juga aktivitas konsumsi masyarakat yang meninggi, maka volume air limbah domestik pun ikut meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai masalah. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan, dan yang kedua adalah masalah pada kesehatan, yang dimana banyak penyakit oleh virus dan juga penyakit oleh bakteri. Makanya diperlukan pengolahan air limbah secara efektif untuk memastikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menetapkan sistem pengolahan efektif dan berkelanjutan. Karakteristik air limbah domestik menjadi dasar dalam perencanaan instalasi pengolahan air limbah atau yang disebut dengan IPAL, khususnya dalam menentukan teknologi biofilter anaerob yang mampu menurunkan parameter pencemar seperti COD dan amonia. Nah, pada parameter pencemar air limbah seperti chemical oxygen demand atau bisa disebut dengan COD, yaitu parameter yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dalam air limbah secara kimia. Nah, nilai COD yang tinggi maka menunjukkan tingginya kandungan bahan organik yang dapat menyebabkan penurunan pada kadar oksigen terlarut di perairan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem biofilter mampu menurunkan COD secara signifikan dengan efisien hingga lebih dari 80% tergantung kondisi operasionalnya. Untuk amonia sendiri, amonia merupakan salah satu bentuk nitrogen dalam air limbah domestik yang berasal dari dekomposisi bahan organik dan aktivitas rumah tangga. Nah, konsentrasi amonia yang tinggi dapat menyebabkan eutrofikasi dan bersifat toksik bagi organisme perairan. Nah, makanya proses biologis seperti nitrifikasi dalam kondisi aerob terbukti efektif dalam mengoksidasi amonia menjadi nitrat, sehingga menurunkan konsentrasi nitrogen dalam air limbah. Nah, untuk greywater sendiri, greywater merupakan bagian dari air limbah domestik yang berasal dari aktivitas non-toilet, seperti mandi, mencuci pakaian, dan juga kegiatan dapur. Nah, dampak air limbah domestik yaitu dapat menurunkan kadar oksigen terlarut di perairan, sehingga mengganggu kehidupan organisme akuatik. Yang kedua, dapat menyebabkan eutrofikasi yang memicu pertumbuhan alga secara berlebihan. Yang ketiga yaitu dengan air limbah domestik mengandung mikroorganisme seperti patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, baku mutu air limbah domestik mengacu pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang menetapkan baku mutu untuk parameter seperti COD dan amonia. Selanjutnya adalah sistem pengolahan air limbah domestik. Kami bagi jadi 4 bagian. Yang pertama adalah biofilter anaerob, yang kedua adalah biofilter aerob, yang ketiga adalah kombinasi keduanya, dan yang keempat adalah media biofilter yang kami gunakan, yaitu plastik sarang tawon. Nah, di biofilter anaerob ini adalah merupakan sistem pengolahan biologis yang memanfaatkan mikroorganisme yang tumbuh pada melekat pada suatu media penyangga di dalam reaktor tanpa adanya oksigen. Nah, di proses itu, bakteri anaerobik akan mendegradasi makromolekul organik kompleks agar lebih sederhana. Nah, selanjutnya ada biofilter aerob yang beroperasi dengan mensuplai oksigen secara terus-menerus melalui blower atau proses aerasi lainnya. Nah, di situ
mikroorganisme aerob dapat fokus mengoksidasi sisa polutan organik yang belum terdegradasi. Selanjutnya adalah kombinasi sistem anaerob dan aerob. Nah, kombinasi itu adalah kombinasi antara proses anaerob dan aerob secara berurutan. Dan itu adalah teknologi yang sangat direkomendasikan oleh kami untuk pengolahan air limbah domestik skala komunal. Mengapa? Karena di situ di proses anaerob itu berfungsi untuk menahan beban kejut atau shock loading. Sementara reaktor aerob menyempurnakan pengolahan untuk memangkas sisa COD dan mendegradasi polutan spesifik seperti amonia. Nah, berdasarkan studi penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah, efisiensi penghilangan parameter organik dari nitrogen menggunakan sistem kombinasi ini adalah 85-95%. Nah, selanjutnya adalah media yang kami gunakan, yaitu plastik sarang tawon. Nah, desain sarang tawon ini menaruhkan tingkat porositas rongga hingga 98%, yang secara drastis menekan risiko penyumbatan atau clogging akibat akumulasi lumpur mati atau pertumbuhan biomasa berlebih. Nah, berikut adalah dua contoh jurnal ilmiah yang kami gunakan sebagai referensi. Di sini dua jurnal ini membuktikan bahwa media sarang tawon meningkatkan efisiensi penyisian COD dan amonia. Dan efisiensi penyisian COD lebih dari 90 dan amonia 80% menunjukkan sistem sangat efektif. Metode penelitian. Nah, di sini kami membagi jadi 6 bagian. Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasinya, itu berada di Kelurahan Babulak di Kota Bogor. Kawasan ini adalah kawasan pemukiman padat yang belum memiliki sistem pengolahan air limbah yang memadai. Nah, di sini kami menaruh titik sampling kurang lebih 50 pada saluran pembangunan komunal groundwater di setiap rumah tangga. Nah, untuk waktu penelitiannya ada di Januari sampai Juni 2026. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Kami menggunakan pendekatan engineering design research atau pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengukur karakteristik air limbah yang terukur. Nah, di sini parameter utama yang kami utamakan adalah COD dan amonia. Untuk itu, data-data yang diambil dari COD dan amonia akan diperlukan untuk menentukan debit air limbah, menentukan HRT, menentukan volume reaktor, merencanakan media biofilter, anaerob dan aerob. Untuk pengumpulan datanya, kami menggunakan graph sampling sesuai SNI pada 3 titik pengambilan berdasarkan hasil survei pendahuluan yang mempertimbangkan representatif aliran greywater. Nah, selanjutnya untuk cara analisis parameter kualitas air limbah, untuk COD kami menggunakan metode reflux tertutup sesuai SNI. Nah, untuk amonia kami menggunakan metode spektrofotometri dan regenasi sesuai SNI juga. Perencanaan desain IPAL. Nah, langkah pertamanya adalah penentuan debit air limbah. Untuk menghitung debit air limbah, kami memiliki data populasi kelurahan Babulak, yaitu 200 jiwa atau sekitar 50 unit rumah tangga. Nah, dari situ kami juga menggunakan asumsi sesuai SNI konsumsi air bersih per kapita, yaitu adalah 120 liter per orang per hari. Nah, dengan itu juga kami menggunakan koefisien produksi air limbah sebesar 80% dari pemakaian air bersih. Dengan data-data itu, kami menghitung dengan rumus seperti berikut dan mendapatkan debit harian sebesar 0,222 liter per detik dan 0,556 liter per detik untuk debit puncaknya. Nah, untuk penetapan target efisiensi penyisihan, kami menggunakan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Di mana batas maksimumnya adalah 100 mg per liter dan amonia sebesar 10 mg per liter untuk limbah domestik yang dibuang ke badan air. Nah, untuk perhitungan dimensi reaktor biofilternya, kami menggunakan rumus volume sama dengan debit kali HRT untuk reaktor anaerob atau untuk reaktor aerob. Nah, selanjutnya untuk analisis kinerja sistem yang diharapkan, kami melakukan berdasarkan efisiensi penyisian COD dan amonia menggunakan persamaan seperti berikut. Dan evaluasi dilakukan pada 3 skenario, yaitu optimis, realistis, dan konservatif, serta dibandingkan dengan baku mutu PP nomor 22 tahun 2021 untuk penentuan rekomendasi operasional IPAL. Itu adalah referensi dari research kami. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.